suaranya? Jelas. Baik ya, silah. Ini teh ada bahasannya, minta apa bahasannya? Terserah saya. Bebas. Kalau Ustaz Duma mau dari kelas mau temanya apa? Temanya ini untuk pemantapan lebih mantap lagi untuk pelaksanaan ibadah. Baik, bismillah. Baik, izin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puja hanya kepada Allah atas nikmatnya kita bisa kumpul di tanah suci ini. Semoga Allah terima seluruh ibadah kita di sini, dan selawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Alhamdulillah, sudah 3 malam ya, insyaallah. 4 malam. Kurang kencang. Ya inilah dia ya, nggak pakai mic soalnya. Gimana ya? Saya juga terbatas suaranya ya. Iya. Kalau ditinggiin lagi nanti kayak marahin orang. Ya istilah. Kita pemantapan lagi dulu sekali lagi ya, insya Allah. Kemarin sudah diingatkan tentang keutamaan Madinahnya. Tempat kalau dia makin suci, makin jadi kebaikan, maka berarti dia apapun yang dilakuin di situ pahalanya makin gede. Tapi juga begitu juga sebaliknya. Kalau kita bikin dosa di situ, dosanya lebih gede. Ya. Gak usah di tanah suci lah. Kita misalkan ada gedung yang diwakafkan untuk jadi misalkan tempat tahfiz Quran gitu ya. Kita beribadah di situ makin berkah, makin besar pahalanya. Bikin maksiat di situ, dosanya lebih gede daripada bikin dosa di tempat lain. Jadi makanya di kota suci ini, sampai baru lihat-lihat lagi hadisnya tadi di hadis riwayat Imam Muslim, di tempat ini kalau kita berbuat kesalahan, terutama dengan sengaja bikin dosa dengan sadar, maka akan mendapat laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat seluruh manusia seluruhnya. Ya. Kalau yang di tempat lain bisa jadi ya mungkin hanya dibenci manusia saja, walaupun tentu ada dosa di hadapan Allah. Ya. Maka bismillah. Mudah-mudahan dengan kita ingat itu makin kedorongnya berbuat kebaikan, karena istilah ibarat kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, hidup kita tuh kayak wadah ya. Nah, tergantung kita mau diisi apa di wadahnya. Diisi yang baik-baik atau diisi naudzubillah comberan atau sesuatu ya. Maka mudah-mudahan bisa kita pilih yang baik-baik terus, karena yang dapat kebaikan kan kitanya. Dan ingatkan, saya pengen ingetin ada 2 hadis terkait apa yang bikin amalan kita jadi besar ya. Hadis pertama ini dari riwayat tentang yang ngebunuh Ali bin Abi Thalib, namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Kenapa bahas beliau? Kenapa bahas pembunuhnya ini? Bahas pembunuhnya Ali, karena pembunuhnya Ali ini orang-orang yang Nabi sebut di hadapan para sahabat, nanti akan datang suatu kaum yang sholat kalian tuh nggak ada apa-apanya dibanding sholat kaum yang ini. Ini kaliannya bukan kita ya, para sahabat Nabi yang kualitas ibadahnya kita tahu. Mereka sholat itu sampai jidatnya berdarah-darah di riwayat ya. Dan bacaan kalian Quran nggak, bacaan Quran kalian nggak ada apa-apanya, karena mereka baca Quran sampai suaranya hilang, sampai serak, sampai parau. Tapi tetap mereka manusia yang paling, jenis manusia yang paling dibenci sama Allah ya. Karena naudzubillah selevel Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, menantu Nabi, dikafirkan ya, sampai dibunuh oleh mereka. Terus waktu orangnya ini mau dihukum,
kan dihukum, salah satu hukumannya dipotong dulu kedua tangannya, diem anteng, nggak ngomong sama sekali, nggak teriak sama sekali, diem sambil zikir aja, ngerasa aku benar kok, memang harus saya bunuh. Kakinya dipotong, diem anteng. Pas lidahnya yang mau dipotong, baru dia mohon-mohon nggak dipotong. Kata yang mau motong nanya, ini kenapa tangan sama kaki dipotong, biasa aja kok. Dia jawab, jawabannya kayak gini, Masya Allah, aku nggak mau mati dalam keadaan sedang tidak berzikir kepada Allah. Jadi segitu rajinnya zikir, nggak pernah putus. Tapi manusia yang paling dibenci sama Allah. Ya, satu hadis yang satu. Kita pindah ke hadis yang lain. Kita tahu ada riwayat yang ini lebih masyhur. Nabi lagi kumpul sama para sahabat di Bekasi, Masjid Nabawi ya. Walaupun dulu belum sebesar ini. Nabi bilang nanti dari pintu tuh akan datang ahli surga. Disebutkan datang seorang sahabat yang bahkan di hadis itu nggak disebutin namanya siapa. Bapak-bapak, jenggotnya basah habis wudhu. Udah gitu Nabi nyebut itu tuh 3 hari berturut-turut, orangnya sama lagi. Ya, sahabat bingung, ada yang penasaran. Maka anaknya Amr bin As, namanya Abdullah bin Amr bin Al-As, izin ke orang itu, bilang saya lagi ada masalah sama ayah saya, boleh nggak nginep di rumah bapak? Rencananya pengen tahu doang amalannya. Ngineplah 3 hari. Setelah 3 hari diperhatiin, biasa, bacaan Qurannya nggak gimana-gimana, sholatnya pun ya yang wajib aja, paling yang sunnahnya, nggak nyampe yang kayak semalaman atau gimana. Setelah 3 hari akhirnya jujur, saya sebetulnya nggak ada masalah sama ayah saya, cuma pengen tahu alasannya apa, kenapa Rasul menyebut engkau 3 hari berturut-turut ahli surga. Ya udah disampaikan, seperti yang kau lihat, nggak saya tambahin, nggak saya kurangin, kayak begini aja adanya. Ya. Terus ketika akhirnya mau pamit, baru beliau menambahkan, tapi aku tidak pernah tidur dalam keadaan belum maafin orang lain yang nyakitin aku. Aku nggak pernah menginginkan nikmat orang lain hilang dari orang itu. Nggak pernah juga menginginkan nikmat orang lain pindah kepada diri saya. Karena kalau bandingin doa di sini, yang ini terjadi atas izin Allah, nggak mungkin kebetulan kan? Ke salah satu renungannya, yuk kita sejauh ini ngaji ibadah tuh udah ngubah kita jadi orang kayak gimana sebetulnya. Karena salah satu tujuan ngaji, sekali lagi, yang waktu dulu pertama belajar ngaji dikasih tahu, salah satu tujuannya tuh ngaji biar makin tahu kelemahan diri, bukan makin jago nyari kelemahan orang lain, apalagi menyerang kelemahan tersebut. Karena gitulah tipu daya setan ini. Setan nggak bisa nih, kita ibadah segini ramean, jutaan orang, terus mereka pengen, nggak suka kita dapat pahala. Gimana caranya ini manusia segini banyak gugur pahalanya? Nggak mungkin ngerampok bank rame-rame, ngerampok toko emas rame-rame, habis ini nggak mungkin. Maka cara paling gampangnya gimana? Udah, goda aja hati. Tuh lihat tuh, yang lain mah nggak bisa ke tanah suci, tidak semulia kamu. Tuh yang lain tuh nggak bisa sampai sholat di Masjid Nabawi, ya tidak semulia kamu. Kalau kita kemakan was-was tersebut, nah udah bilang, bukankah hanya butuh satu kesombongan untuk membuat iblis diusir dari surga? Padahal sebelumnya, walaupun ini kisah Israiliyat ya, sebelumnya dia adalah hamba yang 70.000 tahun taat kepada Allah, hanya butuh satu kesombongan demi Allah untuk membuat dia terusir dari surganya Allah ya. Maka yuklah, sekali lagi, berapa banyak amal itu bisa jadi besar justru karena niatnya, berapa banyak amalan bisa jadi kecil juga karena niat. Ngomongin bab niat, yang paling berkesan itu dari tafsirnya Imam Qurtubi yang kok ingat. Beliau jelasin niat itu pakai 3 contoh. Satu, kalau ada orang toharoh, bersuci, entah mandi wajib atau wudhu, dengan niat untuk mendinginkan tubuhnya, misalkan siang, terik luar biasa, kayaknya wudhu seger banget, wudhu dan azan dan beneran sholat. Tapi kata Imam Qurtubi, itu nggak cukup untuk membuat amalmu diterima. Satu. Dua, kalau ada orang saum dengan niatan, kata dokter udah disuruh saum sekalian diet untuk kesehatan lambungnya ya, maka meskipun pas hari Senin, puasa Senin misalkan, kata Imam Qurtubi, sama itu juga belum cukup untuk diterima. Yang terakhir, kalau ada orang jadi imam sengaja rukunya dilama-lamain karena dia kedengeran ada yang lari dari belakang pengen masbuk. Karena kalau masbuknya pas lagi ruku kan nggak harus pulang rokaat ya. Niatnya mau baik kayak gitu, tapi kata Imam Qurtubi itu nggak boleh dilakukan.
itu nggak boleh dilakukan. Kenapa? Karena tadi 3 hal tadi itu ranahnya ibadah, dan satu-satunya zat yang layak untuk diibadahi hanyalah Allah. Makanya ini cara beliau ngejaga hati. Meskipun nanti ada yang berkata, kok nanti dulu, bukannya Allah maha baik, pelacur memberi minum seekor anjing aja dimaafkan.